Periode antara 2,5 hingga 1,5 juta tahun yang lalu di Afrika Timur dikenal sebagai masa yang penuh persaingan sengit dalam sejarah evolusi manusia. Ini adalah momen krusial ketika garis keturunan kera purba mulai bertransisi menjadi genus kita, manusia. Uniknya, di wilayah cekungan Turkana, Kenya, para ilmuwan menemukan bukti bahwa bukan hanya satu, melainkan beberapa jenis hominin hidup berdampingan, yaitu Homo rudolfensis, Homo habilis, dan Homo erectus. Keragaman yang luar biasa ini menunjukkan bahwa evolusi otak besar dan ciri khas manusia tidaklah terjadi dalam satu jalur lurus, melainkan melalui berbagai eksperimen evolusi. Kisah Homo rudolfensis sendiri dimulai pada tahun 1972 dengan penemuan fosil penting yang diberi kode KNMR 1470 oleh Bernard Neneo di Cobifora. Fosil tengkorak yang hampir lengkap ini, yang diperkirakan berusia sekitar 1,9 juta tahun, langsung menimbulkan kebingungan di kalangan ilmuwan. Tengkorak itu jelas terlalu besar dan memiliki bentuk wajah yang terlalu unik untuk diklasifikasikan sebagai Homo habilis, spesies manusia awal yang sudah dikenal. Karena perbedaan morfologi yang sangat mencolok tersebut, pada tahun 1986 ilmuwan Rusia Valery Alexeyev memberinya nama resmi, Homo rudolfensis, menegaskan bahwa ini adalah spesies manusia awal yang berbeda dengan Homo habilis. Homo rudolfensis dicirikan oleh perpaduan sifat yang menarik, menempatkannya tepat di persimpangan jalan evolusi. Di satu sisi, ia menunjukkan kemajuan besar. Fitur paling mencolok dari KNMR 1470 adalah ukuran otaknya yang diperkirakan mencapai 775 cm3. Angka ini lebih besar daripada Homo habilis dan mendekati batas bawah ukuran otak Homo erectus. Ukuran otak besar inilah yang menjadikannya anggota genus Homo. Namun, di sisi lain, ia juga mempertahankan ciri kuno yang primitif. Wajahnya lebar, panjang, dan relatif datar, mengingatkan pada spesies hominin yang jauh lebih tua, Kenyanthropus platyops. Selain itu, Homo rudolfensis memiliki gigi geraham dan premolar yang sangat besar, sebanding dengan kera purba, menunjukkan bahwa pola makannya kemungkinan masih melibatkan makanan keras, meskipun ia tidak memiliki rahang masif seperti Paranthropus boisei, yang menandakan dietnya yang fleksibel dan tidak terlalu terspesialisasi. Kontroversi taksonomi utama terletak pada pemisahannya dari Homo habilis. Perbedaan ukuran otak antara spesimen Homo rudolfensis dan Homo habilis dianggap cukup jauh untuk dijelaskan hanya sebagai perbedaan jenis kelamin dalam satu spesies. Fakta bahwa kedua jenis hominin ini hidup berdampingan di tempat dan waktu yang sama memperkuat pandangan bahwa mereka adalah dua spesies berbeda. Karena wajahnya yang datar dan gigi besarnya yang primitif, ada juga usulan untuk mengeluarkan Homo rudolfensis dari genus Homo dan menempatkannya dalam genus Kenyanthropus. Perdebatan ini menyimpulkan satu hal, genus Homo di masa-masa awal jauh lebih beragam daripada yang dibayangkan sebelumnya, dan batasan definisi manusia tidak bisa hanya didasarkan pada satu ciri saja. Mengenai perilaku, Homo rudolfensis hidup selama periode penggunaan alat batu oldowan yang sederhana. Sayangnya, tidak ada alat batu yang ditemukan secara pasti dan langsung terkait dengan fosil Homo rudolfensis, sehingga sulit untuk mengetahui apakah mereka adalah pembuat alat tersebut atau bukan, meskipun struktur gigi mereka menyiratkan kemungkinan penggunaan alat untuk membantu pengolahan makanan. Dalam skema besar pohon evolusi, posisi Homo rudolfensis saat ini adalah sebagai salah satu cabang samping evolusioner yang punah, bukan sebagai leluhur langsung kita. Meskipun ia mengembangkan otak besar lebih awal, kebanyakan ilmuwan percaya bahwa ia gagal mengembangkan adaptasi tubuh modern yang efisien seperti Homo erectus yang akhirnya sukses dan menjadi leluhur langsung manusia modern.